Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ikhwani fiddin, azakumullahu jami'an. Peserta bahasa Arab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita untuk hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk belajar bahasa Arab, insyaallah ya, untuk memahami Al-Qur'an ya. Kita berusaha mempelajari Al-Qur'an dan juga bahasa Arab, modal untuk agar kita lebih khusyuk dalam sholat, insyaallah. Taib, ikhwani fiddin ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan perdana kita ya. Jadi insyaallah di awal ini ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, kita akan memulai dengan menyebutkan beberapa keutamaan menuntut ilmu agar kita semangat ya, agar kita terus semangat belajar agama, belajar Al-Quran dan juga belajar sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Baik. Menuntut ilmu agama ya, ilmu agama itu sangat banyak keutamaannya sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Miftah Dari Sa'adah. Beliau menyebutkan bahwasanya ilmu agama itu memiliki 153 keutamaan ya. Nah, ini sangat banyak. Di antaranya yaitu bahwasanya al-ilmu afdalu ni'amillahi 'alal abdi. Bahwasanya ilmu agama, ilmu itu merupakan nikmat yang paling agung, yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Jadi ilmu agama ya, itu merupakan nikmat yang paling agung di antara nikmat-nikmat yang ada yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan barang siapa yang diberi hikmah ya, dan barang siapa yang diberikan hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Nah, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, hikmah di sini adalah al-ilmu an-nafi dan amal soleh, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din," rahul Bukhari. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan memahamkannya atau Allah akan memudahkannya untuk memahami agama Islam ya, untuk memahami agama yang benar. Nah, oleh karenanya tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba yaitu dengan apa? Dengan Allah mudahkan dia memahami agama. Allah mudahkan dia untuk beruntut ilmu ya. Allah mudahkan dia untuk menuntut ilmu. Semakin besar atau semakin luas pemahaman seorang tentang agama ya, semakin besar ilmunya, semakin banyak ilmunya, tentu di sini ilmu yang bermanfaat. Maka itu tandanya semakin banyak kebaikan yang Allah inginkan kepadanya. Tentu pemahaman kaum muslimin terhadap agama itu berbeda-beda. Ada yang standar ya, yang mereka hanya mengetahui rukun-rukun Islam misalnya, kemudian mengetahui rukun-rukun iman. Ada yang dasar, ada yang lebih berilmu, kemudian ada tingkatan ulama yang mereka benar-benar faham. Contoh lagi misalnya berkaitan dengan Al-Quran, ada yang masih Iqra ya. Iqra pun berbeda-beda. Ada yang Iqra 1, Iqra 2, 3, 4, 5 sampai 6. Ada yang sudah
membaca Al-Quran, ada yang sudah menghafal, ada yang mulai mungkin mengambil sanad ya. Ini tingkatan kaum muslimin dalam mempelajari agama. Maka dari ayat dan hadis yang telah kita bacakan ini, bahwasanya semakin besar pemahaman seseorang terhadap ilmu agama, itu tandanya semakin banyak kebaikan yang akan dia dapatkan. Oleh karenanya, kalau Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama, maka kita bersyukur kepada Allah ya. Artinya apa? Artinya Allah ingin kita itu menjadi baik. Ini yang pertama. Karena dengan ilmu agama ini, insya Allah seseorang akan merubah dia dari yang sebelumnya mungkin malas sholat, maka akan rajin sholat. Yang dari sebelumnya mungkin akhlaknya kurang baik, insya Allah dengan ilmu agama, dengan dia sering belajar, dia membaca ayat-ayat Allah, membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, insya Allah ya, dengan izin Allah, ilmu agama ini yang akan merubah akhlaknya. Ya. Apalagi di zaman kita sekarang, ini zaman yang penuh dengan fitnah ya. Kaum muslimin mulai kurang perhatian mereka terhadap agama ya. Mulai kurang perhatian mereka terhadap agama. Kalau belajar itu sangat sedikit yang mau datang. Tapi kalau berkaitan dengan hal-hal yang sia-sia ya, kita lihat kaum muslimin ya lebih banyak bermain-main ya. Nah, ini kita doakan ya diri kita sendiri dan juga kaum muslimin agar Allah Subhanahu wa taala berikan mereka hidayah ya, petunjuk untuk lebih fokus ya, lebih memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepada mereka. Oleh karenanya, ilmu agama ini ya, Allah tidak berikan kepada semua hamba-hambanya. Ini perlu kita pahami ya. Ilmu agama Allah tidak berikan kepada semua hamba-hambanya, akan tetapi Allah khususkan kepada hamba-hambanya yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, yaitu seperti para nabi dan para rasul ya. Allah berikan mereka nikmat yang paling agung, yaitu ilmu yang bermanfaat. Sangat banyak ayat-ayatnya ya di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim, faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. An-Nisa ayat 54. Allah berfirman, sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan dan kerajaan yang besar. Begitu juga Nabi kita. Allah berfirman ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad hikmah ya, sunnah, ilmu, dan juga telah mengajarkanmu ya, telah menurunkan kepada engkau Alkitab, Al-Quran, dan juga Al-Hikmah yaitu sunnah, ilmu, dan telah mengajarkanmu ya, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Nah, ini artinya bahwasanya nikmat ilmu agama adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Oleh karenanya kita terus bersyukur kepada Allah ya, memohon agar Allah berikan terus kepada kita ilmu yang bermanfaat ya. Perbanyak doa yang diajarkan oleh Nabi kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepada engkau, meminta kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Nah, perbanyak ini ya, rezeki yang baik. Rezeki yang baik apa? Banyak ya, rezeki yang baik. Contohnya harta yang baik. Kemudian apa? Keluarga yang baik, istri yang solehah, anak-anak yang soleh dan solehah, tetangga yang baik, itu juga rezeki ya, rezeki. Keamanan ya, ketentraman, kebahagiaan, ini rezeki yang baik. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ya, kita singkat saja mungkin untuk lebih
dalam lebih lanjut atau ingin lebih luas tentang keutamaan ilmu, maka kita boleh membaca kitab-kitab para ulama ya. Kitab-kitab para ulama agar kita benar-benar semangat ya. Semangat terus belajar. Kemudian selanjutnya kita akan membaca keutamaan belajar bahasa Arab. Nah, ini penting nih kita pelajari. Kenapa kita rela ya malam hari ya meninggalkan keluarga, harusnya kita istirahat bareng keluarga, tapi kita rela untuk datang ke masjid yang kita cintai ini guna belajar bahasa Arab. Nah, ini kita harus tahu kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Agar kita semangat ya, agar kita tahu tujuan ya. Karena orang yang tahu tujuan dengan orang yang tidak tahu tujuan itu beda. Biasanya orang yang mengetahui tujuan dia lebih sungguh-sungguh ya. Dia lebih sungguh-sungguh. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Maka ada beberapa poin ya. Pertama, kita akan membaca perkataan ulama berkaitan dengan bahasa Arab ya. Atau pertama, tujuan kita belajar bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini merupakan kunci untuk memahami Al-Quran. Ini yang pertama ya, kunci untuk memahami Al-Quran. Kemudian juga bahasa Arab adalah bahasa yang kita gunakan dalam banyak ibadah-ibadah kita. Contoh misalnya sholat ya. Sholat kita menggunakan bahasa Arab. Kemudian doa-doa kita banyak bahasa Arab ya. Kemudian zikir-zikir kita juga banyak bahasa Arab. Nah, sehingga kita butuh untuk memahami apa yang kita baca dalam sholat kita, apa yang kita baca dalam doa-doa kita, apa yang kita baca dalam zikir-zikir kita. Karena orang yang memahami apa yang dia baca dalam sholatnya, dalam zikirnya, dalam doanya, itu berbeda dengan orang yang tidak memahami. Tentu kita ingin lebih khusyuk ya, insyaallah. Orang yang memahami apa yang dia baca dalam sholat, dalam zikir, dalam doa, itu lebih khusyuk ketimbang orang yang tidak memahaminya. Jadi belajar bahasa Arab ini adalah kita belajar agama ya, kita belajar agama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim ya, mempelajari di sini ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah mempelajari cara membacanya. Nah, ini yang pertama, ini tingkatan dasar, yaitu kita mempelajari bagaimana cara melafadzkan dan membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar. Nah, di kebanyakan kaum muslimin ya, mayoritas kaum muslimin berada di tingkat ini ya, di tingkat level dasar, mempelajari. Kemudian yang kedua, mempelajari makna dan kandungannya. Nah, ini yang lebih sedikit ya. Banyak para penghafal Quran, mereka fokus hanya membaca dan menghafal. Ini bagus. Nah, ini kita harus berlomba-lomba bagaimana kita termasuk orang yang senantiasa membaca dan menghafal Al-Quran. Tapi belum cukup ya. Belum cukup hanya kita baca dan kita hafal, tapi ada tingkatan yang lebih utama, yang lebih mulia, yaitu mempelajari makna dan kandungannya. Kemudian setelah itu ada tingkatan yang paling puncak, yaitu mengamalkannya. Jadi ada tingkat-tingkatan di sini ya, yaitu mempelajari cara baca, ya, melafadzkannya dan membacanya dengan benar. Kemudian yang kedua adalah mempelajari makna dan kandungan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, mempelajari tafsir. Nah, ini lebih mulia ketimbang yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah kita beramal, mengamalkan isi Al-Quran, dan ini merupakan tujuan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ya, itulah Alkitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang mana Allah turunkan sebagai petunjuk untuk
orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia menjadi petunjuk? Kalau kita amalkan, ya, kalau kita amalkan. Nah, oleh karenanya yang sedang kita jalani ini, ya, kita hadir ke sini, kita ingin menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah, yaitu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan level yang kita lakukan ini adalah level kedua. Kita berusaha mempelajari kandungan Al-Quran, ya, dengan belajar kuncinya, alat untuk memahami Al-Quran, yaitu bahasa Arab, ya. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan, ya, seperti Imam Syafi'i mengatakan, ya, beliau mengatakan dalam kitabnya Ar-Risalah, fa'ala kulli muslimin an yata'allama min lisanil Arab, ya, hendaknya setiap muslim itu dia belajar, atau wajib bagi setiap muslim dia mempelajari dari bahasa Arab, ya, mempelajari bahasa Arab. Lisan Arab adalah bahasa Arab. Ma balaghahu juhduhu, ya, sampai batas kemampuannya, ya, sampai batas kemampuannya. Hatta yashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa yatlu bihi kitaballah, sampai dia benar-benar bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yatlu bihi kitaballah, dan dia membaca dengan ilmu tersebut, dengan pemahaman dia terhadap bahasa Arab, Al-Quran, ya. Dia membaca Al-Quran dengan apa? Dengan tadi pemahaman dia, ilmu dia tentang bahasa Arab. Wa yantiqu bidzikri fima iftarada alaihi minat takbir wa minat tasbih wa tasyahud wa ghairi dzalik. Dan dia mengucapkan zikir-zikir dari apa-apa yang telah Allah wajibkan kepadanya, ya. Apa yang telah diwajibkan kepadanya dari zikir seperti takbir, kemudian tasbih, tasyahud dan yang lainnya, dan dia mengucapkannya itu dengan memahami maknanya. Nah, ini gunanya kita belajar bahasa Arab. Ibnu Athir mengatakan, ya, Ibnu Athir mengatakan dalam kitab Jami'ul Usul, ya, Jami'ul Usul, dalam kitab beliau Jami'ul Usul, beliau mengatakan ma'rifatul lughah wal i'rab huma aslun li ma'rifatil hadits wa ghairihi. Beliau mengatakan mengetahui bahasa Arab dan juga i'rab ini nanti akan kita bahas, ya, lebih dalam lagi dia. Mengetahui perkata dalam bahasa Arab, dalam susunan kata nanti, ya, dalam susunan kalimat, ya. Mengetahui perkata dalam susunan kalimat. Mengetahui bahasa Arab dan i'rab merupakan pondasi untuk mengetahui hadis dan yang lainnya. Nah, tentu lebih utama untuk mengetahui Al-Quran, hadis dan yang lainnya. Nah, jadi kalau kita ingin memahami agama, maka bagusnya, ya, kita memahami bahasa Arab terlebih dahulu. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, ya, Imam Ibnul Qayyim mengatakan innama yu'rafu fadlul Quran man arafa kalamal Arab. Innama yu'rafu fadlul Quran man arafa kalamal Arab. Beliau mengatakan bahwasanya keutamaan Al-Quran akan diketahui bagi orang-orang yang mengetahui bahasa Arab. Kapan kita mengetahui keutamaan Al-Quran yang sesungguhnya? Kalau kita mengetahui bahasa Arab. Nah, ini pentingnya kita belajar bahasa Arab, ya. Pertama tadi tujuan kita apa? Modal untuk beribadah kepada Allah, bahasa Arab, ya. Karena sholat, zikir, doa, ya, ini banyak menggunakan bahasa Arab. Oleh karenanya modal ketika kita ibadah kepada Allah, yaitu kita berusaha memahaminya dengan memahami bahasa Arab. Kemudian yang kedua, yaitu kita belajar bahasa Arab tujuannya untuk modal kita juga mempelajari Al-Quran, ya, untuk mempelajari tafsir Al-Quran, untuk mempelajari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebetulnya ini masih banyak, ya, berkaitan dengan keutamaan belajar bahasa Arab.
perkataan para ulama, di antaranya sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab mengatakan ya, Umar bin Khattab mengirim surat kepada Abu Musa al-Asy'ari. Beliau mengatakan, fatafaqahu fis sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah. Umar bin Khattab mengatakan, belajarlah kalian ya, atau tafaqahu itu belajar dengan tekun ya, memahami ya, tafaqahu fid din. Belajar kalian dengan sungguh-sungguh mempelajari sunnah ya, pelajarilah sunnah dengan sungguh-sungguh dan pelajarilah bahasa Arab dengan sungguh-sungguh ya, benar-benar memahaminya. Wa aribul Quran, dan i'rabkanlah Al-Quran, fa innahu arabi, karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah diturunkan dengan bahasa Arab. Begitu juga Ubay bin Ka'ab mengatakan, ta'allamul arabiyyah kama ta'allamuna hifdzal Quran. Belajarlah kalian bahasa Arab sebagaimana kalian mempelajari Al-Quran ya, menghafal Al-Quran ya, sebagaimana kalian mempelajari untuk menghafal Quran ya. Ini para sahabat, mereka sangat perhatian dengan bahasa Arab, padahal mereka orang Arab ya. Kenapa? Karena untuk memahami agama, petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, memahami Al-Quran itu dengan bahasa Arab ya, dengan bahasa Arab. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan hukum belajar bahasa Arab itu wajib ya. Ada yang mengatakan wajib fardu ain, wajib setiap kaum muslimin. Ada yang mengatakan fardu alal kifayah, wajib untuk sebagian saja, tidak semua. Dan insyaallah yang kuat adalah pendapat yang ini, yaitu wajib untuk sebagian kaum muslimin ya, untuk mereka belajar agama dan juga mereka belajar belajar agama, maka syaratnya harus belajar bahasa Arab ya. Baik, ini sebagai muqaddimah kita dalam belajar bahasa Arab agar kita terus semangat ya, semangat untuk mempelajari bahasa Arab. Baik, sekarang kita akan membahas metode kita dalam belajar. Insyaallah sebentar ya, kita akan, ini enggak ada meja ya. Ini jadi papan tulis nih. Alfiah 2534. Itu bisa pakai kardus itu, coba ambil bentar. Kardus. Kita akan sebentar ya. Di depan ke sana lagi, depan HP itu sana, karena ini jadi papan tulis nanti dia laptopnya. Iya, di situ aja. Sebentar ya. Tafadhal. Ya, itu jadi papan tulis ya. Kelihatan kan, gerak kan? Jadi karena kita manfaatkan papan tulis ya. Jadi insyaallah kita akan mempelajari kitab yang akan kita gunakan adalah kitab Durusul Lughah ya, li ghairi natiqina biha. Pelajaran bahasa Arab untuk orang yang tidak bisa berbahasa Arab ya, li ghairi natiqina biha. Ikhwani fiddin azakumullahu jami'an.
untuk belajar bahasa Arab itu ada beberapa kaidah yang harus kita ketahui ya. Di sini ana tulis sebentar. Jadi untuk belajar bahasa Arab itu ada kaidah-kaidah yang akan kita jalani ya. Di sini ana tulis qawaid. Aduh. Sebentar. Enggak tahu kenapa ini. Baik. Ada Allahu Akbar. Bentar ya. Kita pindah ke sini aja. Macet-macet nih, nggak tahu kenapa. Kita ulang ya, kita buat baru pelajaran. Baik. Jadi untuk belajar, kelihatan ya layarnya. Nah, untuk belajar, untuk memahami bahasa Arab ada beberapa kaidah ya. Ana tulis qawaid ya. Qawaidu al-qawaidu ya. Fi fahmi al-lughah al-arabiyyah. Kaidah-kaidah dalam memahami bahasa Arab. Kelihatan ya? Artinya adalah qawaid ini adalah kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah dalam fahmi ini memahami. Memahami bahasa Arab. Ini bahasa Arabnya. Kaidah yang pertama ya, ketika kita ingin memahami bahasa Arab, yang pertama adalah fahmu al-mufradat. Memahami kosakata. Fahmu ini tadi fi fahmi ya, fahmi. Fi fahmi. Fahmul mufradat. Memahami kosakata. Ini yang pertama ya, memahami kosakata. Mufradat ini kosakata, memahami kosakata. Jadi kita harus tahu ya, kita harus memahami kosakata. Memahami kosakata ini ada dua dia, ada dua ya. Pertama dia fahmul qiraah, memahami cara membacanya. Memahami cara membaca ya. Memahami cara membaca. Nah, ini kita pelan-pelan ya. Memahami cara membaca. Kemudian yang kedua apa? Fahmu ya, ini sama harokatnya ya, seperti di atas. Fahmul makna. Nah, memahami makna. Ya, memahami makna. Ya. Memahami makna. Nah, memahami maknanya. Ya. Jadi ada dua, fahmul qiraah dan fahmul makna. Nah, kita tidak akan bisa memahami bahasa Arab kalau kosakatanya tidak kita fahami terlebih dahulu. Sama seperti belajar bahasa Inggris. Ya. Misalnya ada teks bahasa Arab. Gimana cara memahaminya? Pahami dulu perkata, cara membacanya, kemudian maknanya apa. Contoh misalnya, nah tulis contoh, ja'a, ja'a rojulun,
rajulun. Nah, ini kita ada harokatnya ya. Kita sudah tahu cara membacanya. Tapi kalau seandainya nggak ada harokat, ya, maka gimana caranya? Kita harus memahami bagaimana cara membacanya. Ya, cara membacanya adalah jaa, kemudian rajulun. Kemudian setelah memahami cara membaca, kita memahami maknanya. Apa arti makna jaa? Jaa telah datang, karena dia fi'il madhi. Nanti akan kita jelaskan ya. Artinya telah datang. Telah datang. Nah, telah datang. Rajulun apa artinya? Seorang laki-laki. Nah, ya, seorang laki-laki ya. Nah, begitu cara belajar bahasa Arab. Nah, jadi pelan-pelan ya, kita memahami kosakata terlebih dahulu, belajar cara membacanya, membaca bahasa Arab, dan ini insyaallah rata-rata kita sudah bisa ya, karena dipelajari di TPA biasanya, membaca Iqra, baca Al-Quran. Orang yang sudah lancar baca Al-Quran, insyaallah gampang untuk dia belajar bahasa Arab, karena sudah ada modal ya. Baik, kita lanjutkan ya. Selesai memahami kosakata. Selanjutnya apa? Nah, selanjutnya adalah kita kedua, yaitu ta'allumul qawaid, atau ini ya, kita ulang, ta'allumu qawaidi al-lughah al-arabiyah. Nah, ya, qawaidi. Ya, ta'allum ini artinya mempelajari ya. Mempelajari. Qawaid tadi sudah kita terjemahkan. Mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Seperti kita misalnya ingin belajar bahasa Inggris, maka pertama apa? Kita menghafal kosakata biasanya. Menghafal kosakata, kemudian selanjutnya apa? Kita belajar kaidahnya. Gimana kata kerja, gimana kata benda, kemudian kata kerja masa lampau, kata kerja yang sedang dilakukan, yang akan datang, itu beda. Nah, begitu juga bahasa Arab. Bahasa Arab sama, ada kaidah-kaidahnya yang harus kita pelajari. Nah, jadi yang kedua apa? Mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, al-lughah ya, al-lughah al-arabiyah. Kemudian yang ketiga, ya, agar kita mampu memahami bahasa Arab dengan benar, apa yang harus kita lakukan yang ketiga? Yang ketiga adalah atau sebelum kita ketiga, kita bahas dulu ya. Kaidah ini nanti dibagi dua, ya. Untuk pemula dibagi dua. Nanti ada an-nahwu, ya, kaidahnya itu nanti ada nahwu, ya. Kemudian nanti ada as-sarfu, ya. As-sarf. An-nahwu, kemudian ada as-sarfu. Nanti kalau sudah tingkat lanjut nanti ada tambah lagi al-balaghah. Ya. Balaghah ini nanti tapi tingkat lanjut kalau kita sudah bagus ilmu nahwu dan sorofnya, ya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga agar kita mampu memahami bahasa Arab dengan benar, ya, dengan baik dan benar, maka kita butuh at-tatbiq. At-tatbiqu. Apa tatbiq? Artinya adalah praktek. Benar nggak gitu tulisannya, praktek? Apa nggak ada e-nya? Langsung praktek. Ya, kayaknya nggak ada ininya ya. Nggak ada i-nya. Yaitu dengan praktek. Kita sering praktekkan, ya, kita sering gunakan yang dua di atas, kita sudah paham nih kosakatanya.
Kita sudah belajar kaidahnya. Kapan kita mampu memahami bahasa Arab? Kalau kita praktekkan. Harus dipraktekkan. Ya, harus dipraktekkan. Percuma kalau kita belajar bahasa Arab, misalnya belajar setahun 2 tahun, tapi kita tidak gunakan, itu kita cepat lupanya. Ya, kita akan cepat lupa. Tatbik ini ada 3 atau ada 4 ya.